Jalanan. Beragam fenomena, beragam permasalahan banyak terjadi di jalanan. Mulai dari aksi kejahatan, kemacetan, polusi lingkungan, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak permasalahan di jalanan, ada yang masih menjadi pro kontra di masyarakat akan kehadirannya. Dan mungkin fenomena ini hanya ada di Indonesia, yaitu Pak Ogah, sang pengatur lalu lintas. Pak Ogah yang sering kita kenal adalah tokoh fiktif dalam serial televisi Si Unyil. Akan tetapi, dalam hal ini, Pak Ogah yang dimaksud adalah polisi cepek atau sukarelawan jalanan, sukarelawan lalu lintas, atau apalah itu namanya. Adalah orang-orang yang berusaha mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari para pengguna jalan. Memiliki motif yang beragam, murni membantu kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan, namun bisa juga malah melanggar aturan-aturan jalan raya demi uang. Biasanya, mereka melakukan aksinya ini sendiri atau secara berkelompok dan sering ditemui di perempatan jalan, pertigaan, tempat putar arah, ataupun tempat-tempat parkir umum lainnya. Ada beberapa alasan mereka melakukan aksinya. Ada yang memang sukarela membantu kelancaran lalu lintas, ada juga yang terpaksa karena ketuntutan ekonomi, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari uang, dan lain-lain. Sama menjalani profesi sebagai udah ada 8 tahun lah, 8 tahun lebih lah. Dari keluaran SMP. Oh, alasannya untuk mendekati anak istri. jadi alasan ekonomi yang gitu Pak. Iya. Kemungkinan ekonomi yang berat. Sekali lah. Ini profesi utama atau ada pekerjaan lain? Nggak ada. Nggak ada. Dia dilakukan sendiri atau berkelompok Pak? Berkelompok. Gantian. Ya, gantian. Tiap ada 2 jam, ada sejam. Sering ada penindakan atau pembinaan dari petugas seperti pos? Nggak ada. Nggak ada. Parkir tos berapa lama Pak? Ya, 5 tahun lebih. 5 tahunan. Alasannya mungkin Pak? Alasan mah ya mentaskan mobil ada yang ridho ngasih itu ke ridho tengah itu masalah gitu. Sukarela ya Pak? Sukarela jalan utama ngojek. Oh ngojek. Jadi ya mah sukarela gitu Pak? Ya buat nambah ekonomi. Oh cuma Kalau ngojek sepi ya dapat 20 buat nambah ekonomi. Oh iya. Di masyarakat sendiri, masih terdapat pro kontra akan kehadiran Pak Ogah atau polisi cepek ini di jalanan. Ada yang menganggap bahwa kehadiran dari Pak Ogah ini sangat membantu arus lalu lintas jalanan, terutama saat terjadinya kepadatan. Ada juga yang kontra dan menganggap kehadiran dari Pak Ogah ini membuat resah karena ada beberapa dari mereka melakukan pemaksaan saat meminta uang dan ada juga yang sering kali membuat kacau arus lalu lintas. Menurut saya pribadi sih itu lebih banyak membantu. Soalnya kan meringankan para petugas yang polisi di lalu lintas, terus di titik-titik macet juga itu membantu lalu lintas agar bisa lebih lancar juga untuk ke masyarakatnya juga, apalagi ke pengendara mereka. Walaupun terkadang ada beberapa dari mereka yang memaksa untuk meminta uang dari para pengendara yang apalagi kalau mengutamakan para pengendara yang lebih dulu membayar mereka, jadi lalu lintas jadi lebih kacau. Dan emang ada positif negatifnya sih ya. Kalau untuk membantu ya nggak apa-apa ya. Emang lumayan lah gitunya kalau yang tepat gitu, tapi ada kan yang dipaksakan gitu kadang-kadang yang nggak enak gitu aja. Tapi kalau untuk pertigaan yang sibuk masih emang perlu sih ya, lumayan lah membantu gitu. Secara hukum, kehadiran dari Pak Ogah atau polisi cepek ini tentunya ilegal, tidak sesuai aturan. Khusus di daerah Kabupaten Bandung, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dalam pasal 9 dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah, dan dilarang melakukan pungutan berupa sejumlah uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di jalan. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak memaksa saat memungut sejumlah uang dan hanya berharap keikhlasan pemberian dari pengendara,
Akan tetapi tetap secara aturan itu tidak dibenarkan dan masuk ke dalam pungutan liar atau pungli. Mungkin untuk Pak Ogah, setiap stopan itu bisa mengganggu ketertiban umum. Setelah itu kami tindak atau kasih sosialisasi dan kita tertibkan dan kita arahkan, kasih keterangan yang bagaimana seharusnya itu dia meminta-minta itu ilegal dan itu juga. Tapi selalu kami terus dihimbau. Namun setelah dihimbau itu 1 jam 2 jam juga dia bisa hilang dan ternyata sesudah itu dia kucing-kucingan dengan Satpol PP. Bahwa permasalahan Pak Ogah ini hadir tentunya akibat ketidakselarasan antara suatu aturan kebijakan dan apa yang terjadi di lapangan. Ketidaksediaan atau minimnya dari aparat atau para petugas yang berwenang yang tidak setiap waktu ada di jalanan untuk mengatur lalu lintas menjadi celah. Maraknya kehadiran Pak Ogah ini mungkin untuk menyelesaikan masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kolaborasi. Tentunya dari pihak yang bersangkutan atau yang berwenang yang melibatkan komunitas masyarakat, seperti contohnya untuk mengarahkan mereka agar mengikuti program pelatihan-pelatihan kerja yang telah disediakan oleh pemerintah atau membiarkan mereka di jalanan. Akan tetapi diberikan juga arahan atau pelatihan kepada Pak Ogah atau polisi CP ini untuk bisa mengatur jalanan dengan baik yang sesuai aturan dan tidak mengarah ke money oriented atau tindakan yang tidak diinginkan lainnya. Atau mungkin bisa juga mengangkat mereka sebagai pegawai atau pekerja tetap yang berseragam, memiliki identitas, dan digaji. Tentunya hal ini untuk memunculkan kejelasan atau legalitas mereka saat mengatur lalu lintas. Saya Muhammad Ilyas Jamjani. Sekian dan terima kasih.